tenaga kesehatan dari Sabang sampai Merauke. Perlu kami sampaikan bahwa Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan telah menyusun sebuah video tutorial pelayanan kesehatan maternal dan neonatal di era adaptasi kebiasaan. Diharapkan video tutorial pesan saya kepada semua media adalah semoga tidak ada calon anaknya hanya gara-gara yang prosedur melahirkan karena hal itu yang mohon saya bayi yang calon anaknya ada hanya gara-gara kemarin prosedur dan karena hal itu saya sekarang di atas kepada ini kemarin tidak ada lagi ibu yang harus saya sekarang di semoga nanti ada banyak orang yang baik dan bahasanya santun yang ahli bahasa bisa juga mengkritik persoalan-persoalan yang diharapkan. Tidak pernah mendalami substansi. Koruptor, teroris, pedofil semua sopan. Ada koruptor yang nggak sopan? Pandemi ini mengajari saya untuk kemanusiaan kita semua kemanusiaan harus tetap dipelihara. Solusinya harus nyata, jangan cuma bisa menang-menang nasib bangsa ini. Kemanusiaan jangan boleh hilang, kita harus tetap saling berbicara dan membantu. Tanpa pesannya apa agama, status sosial, pilihan politik. Biarkan saya bertarung di pengadilan. Aku lucu. Apapun nanti saya akan terima dengan Satria. Saya bukan cengeng. Namanya kemana? Yang cengeng itu adalah mereka-mereka yang melanggar protokol kesehatan. Mereka dari keluarga yang ada. Tapi menertawai sesama yang rakyatnya dan itu akan yang tidak bersertifikat adalah kita joget ya. Kamu kayak bobo ya. Kayak bobo ya. Malaikatku sayang, waktu terus berjalan, tubuhmu telah berubah, hatimu tak lagi guna, dan sampai kita kasihan, kan hari cinta. Hanya malaikat kecil kita besarkan bersama ini. Hadiah di sini. walau di alam berbeda, nafasmu takkan ku lupa, perih ini kan ku balas, kita akan selalu Anakku lucu banget loh. Anakku lucu banget loh. Ini cuma itu cuma kerdus. Juli 2020. Aku masih ingat ketika istriku sedang dalam pendarahan yang sangat hebat. Ia mengerang keras bagai halilintar. Aku sedang diproyek bersama teman-temanku. Aku hanyalah seorang guru yang membangun gedung kapitalis yang besar itu. Istriku menelponku. Aku tegang baca situasi. April kemarin banyak sekali berita orang yang ditolak dari rumah sakit. Aku lalu pergi ke sebuah rumah bersalin yang belakangnya ada nama idaman. Aku
aku menelpon temanku. Kemudian dia membawa mobil pick up-nya. Pick up rosok. Berbunyi besi yang berhenti. Apakah itu juga bukan sebuah teror mental bagi istriku yang sebentar lagi mau melahirkan? Kemudian situasi tambah menegangkan. Di tempat duduk, di depan, istriku mengerang-erang, menjabai rambutku, jenggotku, bahkan kumisku. Sampai di rumah sakit, tidak seperti biasanya. Aku pun heran. 2 orang berseragam astronot keluar. Maafkan Pak, maafkan. Kita tidak bisa langsung mengambil tindakan. Istri Bapak harus dites dulu dengan rapid. Kepala pusing. Aku hanya ingin tahu sudah berapa bungkaan sentimeter istriku. Lalu aku memutar otak. Walaupun aku seorang buruh harian, demi apapun aku akan memperjuangkan seluruh keluargaku. Maka aku mengajak temanku untuk ke sebuah rumah sakit yang berlabel internasional. Masih dengan pick up bersuara denting besi. Di perjalanan, istriku kembali mengerang-erang lagi. Lalu sampai di sana, 2 orang berseragam astronot kembali lagi menyambut kami di depan UGD. Maaf Pak, kita tidak bisa segera mengambil tindakan. Bagaimana tidak bisa mengambil tindakan? Muncratan nanah, muncratan ketuban, dan campur darah sudah menggenangi rok istriku. Maka aku langsung mengajak temanku lagi untuk ke sebuah puskesmas di daerah dekat-dekat aku tampil saat ini. Mereka dengan legowo menyuruh istriku untuk masuk. Ternyata sesuai dengan data tes USG kemarin, anakku masih sungsang. Sesuai prosedur rumah sakit, aku tidak boleh menemaninya di ruang operasi. Maka istriku langsung ke ruang operasi untuk diseksa. Ini cerita anak kedua. Tiga 30 menit kemudian, tidak seperti anak pertamaku. Bukan suara bayi, bukan suara tangis bayi yang aku dengar. Bukan kumandang azan yang lagi aku kumandangkan di telinganya. Tapi kalimat ini yang aku bisikkan di telinga istri, bukan di telinga anak. Sayang, Tatang sudah punya anak satu. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu betapa sayang ia dipanggil. Oke, Tuhan, aku rela Tuhan, Kau lebih menyayangi anakku. Tapi aku tak rela Tuhan, jika hanya karena penyakit yang sedang Kau turunkan ini, manusia-manusia tidak lain, tidak mau melayani istriku melahirkan, sehingga aku harus kehilangan anak. Tuhan, katanya ketika Kau menurunkan penyakit adalah sebuah kasih sayang-Mu. Tapi mana?
Mana kasih sayang? Kau di mana Tuhan? Aku ingin bertanya Tuhan. Aku ingin bertanya Tuhan. Aku hanya ingin bertanya. Hari demi hari. Kemudian, aku dan istriku melewati hari seperti biasa-biasa. Sesekali menikmati kopi di pagi hari. Sesekali juga menikmati teh di sore hari. Kehidupan berjalan sebagaimana biasa. Dan akhirnya, orang-orang di langit sana, langit yang bukan itu, tetapi langit yang ada di gedung-gedung itu, memutuskan agar seluruh pembangunan di kota ini dihentikan. Sebuah pandemi merajalela, penyakit di mana-mana, semuanya, anak sekolah, orang tua, orang di kantor, orang di lapangan, atau bahkan orang-orang kuli seperti kami, dianggap sebagai penyebar. Maka seluruhnya diliburkan. Tak terkecuali kami, buruh harian lepas. Sebetulnya aku punya teman bernama Eko Nasa, yang selalu berjual rosok. Tetapi aku tidak bisa mengikutinya, karena itu bukan bidangku. Keahlianku hanya mengeluarkan tenaga supaya mendapatkan uang untuk sekedar sesuap demi sesuap nasi. Bulan pertama, ada sebuah bantuan yang besarannya 600.000. Tapi uang segitu buat apa di sini? Buat apa? Hanya cukup untuk membeli beras beberapa kilo, beberapa bumbu dapur sederhana. Dan kami tidak punya uang lain untuk beli gas, untuk bayar listrik, untuk bayar kontrakan umum kami di pinggir Kali Code. Aku memeras otak. Aku bukan hanya seorang suami, tapi bapak dari seorang putri. Untung saja putraku yang meninggal tadi, kesedihannya tidak terlalu berlarut. Tetapi aku dipusingkan lagi dengan permasalahan ini. Sungguh tidak berlebihan. Seakan-akan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu jadi satu menimpa kepalaku. Aku pusing. Dan ternyata ada satu tempat di kota ini yang tidak ikut sepi. Pasar Kembang. Selain menjadi buruh harian lepas, waktu sore aku mendedikasikan diri untuk menjadi guru ngaji. Makanya dari tampil pertama tadi aku pakai peci. Sedangkan aku adalah guru mengaji. Kau tidak bisa menyalahkan aku. Aku, guru ngaji ini butuh makan. Aku berjalan ke pasar Kembang demi melihat tubuhku yang kuli. Preman-preman mengajak untuk menjadi pengaman bersama-sama. Jadi aku ganti profesi, menetapi malam-malam bersama suara denguhan dan desaan yang nikmat sekali. Menikmati sore-sore dengan aroma vodka yang sangat menyegarkan. Aku masih seorang yang beragama. Tapi agama mana hari ini yang membuat orang bisa makan? Kecuali memang orang-orang yang bekerja untuk agama. Paham maksudnya? Bekerja
mencari hidup dalam agama. Aku berusaha menutup rapat aibku ini dari orang-orang kampung. Tapi karena budaya itu semakin menggema di kota Yogyakarta ini, sehingga seluruh ibu-ibu tidak punya kerjaan lain selain merumpi. Satu tetanggaku, Pak Ijo namanya, bukan beca. Pada waktu malam, dia mengantarkan seorang manajer. Bukan mengantar dengan becaknya, bukan. Tapi dia menunjukkan jalan di mana manajer itu bisa pesan wanita. Dan disitulah Pak Ijo melihatku. Pak Ijo melihatku. Keesokan harinya berhembuslah kabar. Dan istriku mendengarnya. Malam itu, ketika aku mau pergi bekerja ke pasar Kembang sana, aku ditarik oleh istriku untuk membahas hal ini. Dia bilang, itu pekerjaan haram, Pak. Itu pekerjaan yang nista, Pak. Itu pekerjaan yang sangat dilarang agama, Pak. Sama saja dengan kau melindungi orang-orang yang sedang prostitusi. Itu sama saja kau sedang melakukan prostitusi. Astagfirullah, Pak. Sadar, Pak. Astagfirullah apaan, Dek? Kalau aku tidak kerja seperti ini, dari kemarin kita tidak bisa makan. Aku yang bapak. Aku ini bukan lagi seorang Agustinus. Aku ini bukan Heri Sumaryatin. Atau aku ini bukan Mai Sumarna. Aku ini bapak. Aku ini bapak. Aku ini bapak. Aku ini bapak. Tidak mungkin melihat anak perempuannya dan istrinya kelaparan. Tuhan, betapa kau sudah permainkan hidupku ini, Tuhan. Malam itu langsung saja, aku yang hanya pengaman di pasar Kembang. Aku langsung minta preman-preman di sana untuk menyuguhiku berbotol-botol vodka. Aku minum sampai aku terbang. Dan aku pikir, tanpa anakku lagi di sisiku, aku tak ada gunanya hidup. Alkisah, 4 hari sebelumnya, ada seorang pekerja seks komersial yang terindikasi COVID-19. Dengan otak yang sudah tidak lagi berfungsi, aku masuk ke kamar WTS itu. Aku paksa dia, aku ciumi dia, aku lajangi dia 1 malam. Besoknya aku sesak nafas. Aku tak merasakan apapun di lidahku. Aku tak merasakan apapun di tenggorokanku. Hari kelima, sebelum menutup mata untuk yang terakhir kalinya, aku melihat malaikat-malaikat berbaju astronot tersenyum padaku. Dan ketika aku bangun dari kematian, bukan alam kubur seperti yang kitab suci ceritakan. Aku hanya melihat sebuah taman yang luas. Aku hanya melihat sebuah taman yang luas.
Dan aku menulis nama anakku di sana dengan darah. Dan aku hanya bisa bernyanyi di sana. Anakku, anakku sing manis, pijar nangis. Sun kendang, sun lelelo-lelo. Ning pangwe, wiwit bang-bang wedan, wis tanpa selama. Saloka urine kepodang nganti kewengi. Kuwi ngundang kowe. Besok yen wis gede nalikane sesandingan karo kekasihmu, kekaron sing ngadep ombake urip. Ojo lali, ojo lali. Di Bali ada 2 kasus, di Jakarta ada 3 kasus, di Sumatera ada 5 kasus, di Sulawesi ada 11 kasus. Ibu-ibu mau melahirkan disuruh rapid test dulu sehingga bayinya mati di dalam kandungan. Anakku, anakku sing manis, jobi jenangis. Sun kendong, sun lelelo-lelo. Ning pangwe, wiwit bang-bang wedan, wis tanpa selama. Tidak ada sama sekali niat saya untuk meremehkan konflik dalam pementasan kali ini. Tapi ini adalah dendam saya. Saya dedikasikan untuk Heri Sumaryati, Agustina, Eresia Wulandari, Ayu Ristanti, untuk anak saya Australia, dan juga untuk teman saya di Bali. Terima kasih.